Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, untuk tema malam ini saya akan coba menjelaskan tentang rukun Islam, di mana rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat yang lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi yang dimaksud di sini adalah menyatakan. Syaratnya bersaksi itu ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Seperti contohnya kita contohkan saja ini contoh bersaksi. Nah, ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Inilah makna dari bersyahadat. Sesungguhnya, seumpama ini saya saksikan, aku bersaksi bahwasanya ini adalah korek api. Nah, harus ada yang disaksikan, tidak cukup bersaksi saja tanpa ada yang disaksikan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Lah, Tuhan yang mempunyai nama Allah ini siapa? Siapakah yang bernama Allah itu? Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah hidup yang memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hidup di dalam diri ini, hidup yang meliputi alam semesta inilah yang mempunyai nama Allah. Ketika kita sudah menyadari dan menyaksikan dari rasa hati yang paling dalam bahwasannya hidup inilah yang mempunyai nama Allah, baru ini yang dinamakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika orang itu sudah mengenal Allah, maka dirinya akan mati. Berarti setiap apa yang dia keluarkan, lafaz atau bacaan yang dia keluarkan, hatinya menyadari bahwasannya yang mengeluarkan kata-kata ini adalah hidup yang ada dalam dirinya, atau jelasnya Allah sendiri yang telah mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Sekiranya bisa difahami saudaraku. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang dimaksud
ada dua sudut pandang. Muhammad secara sudut pandang syariat adalah Muhammad bin Abdillah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Muhammad dipandang dari sudut hakikat adalah wujud setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk semua kewujudan makhluk, termasuk manusia, jin, malaikat, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan Muhammad menurut sudut pandang hakikat. Nah, kembali lagi ke bersaksi. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, bersaksi tadi harus ada yang menyaksikan dan harus ada yang disaksikan. Nah, ketika kita pandang dari sudut syariat, aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah adalah utusan Allah. Sedangkan kita hidup di zaman saat ini, kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan Muhammad bin Abdillah secara langsung. Berarti persaksian ini tidak bisa dibenarkan karena kita tidak bisa melihat apa yang kita saksikan. Kiranya bisa difahami saudaraku, jangan sampai salah dalam memahami, karena ini dua sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Nah, ketika kita praktekkan dari sisi hakikat bahwasanya wujud Muhammad ini adalah wujudnya alam semesta ini. Nah, cara mengaplikasikan bahwasanya Muhammad Rasulullah ini adalah kewujudan diri kita, kewujudan setiap makhluk ini dinamakan Muhammad. Lah, Muhammad ini, jasad ini, pergerakannya digerakkan oleh hidup yang ada di dalam diri kita. Hidup atau Allah yang mempunyai nama Allah yang telah menggerakkan setiap pergerakan wujud makhluk seluruhnya di muka bumi ini. Baik itu yang di langit dan di bumi, semuanya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menurut sudut pandang hakikat. Nah, prakteknya bagaimana? Ketika kita makan, kita merasa digerakkan oleh hidup. Bahwasanya pergerakan ini adalah pergerakan hidup, bukan pergerakan jasad ini. Jasad ini hanya diutus oleh hidup untuk bergerak. Nah, hidup inilah yang telah menggerakkan tangan ini. Bukan tangan ini bisa bergerak sendiri. Nah, ketika hati kita, rasa kita sudah selalu dan selalu merasa digerakkan oleh hidup, maka inilah yang dimaksud telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sekiranya bisa difahami, wahai saudaraku, dari sudut pandang syariat, memang benar bersyahadat kepada Nabi Muhammad bin Abdillah. Tapi kita kan hidup di zaman sekarang, sudah tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad secara langsung. Berarti persaksian ini tidak bisa dibenarkan. Karena syaratnya bersaksi, ada yang bersaksi dan ada yang disaksikan. Nah, menurut sudut pandang hakikat tadi, geraknya raga ini loh, geraknya jasad ini loh,
sebab digerakkan oleh hidup yang ada di dalam diri ini. Ini yang dinamakan asyhadu alla ilaha illallah, yang hidup di dalam diri ini adalah Allah, dan Muhammad jasad ini selalu digerakkan oleh Allah, oleh hidup yang ada di dalam diri ini. Jadi raga ini tidak mempunyai sifat gerak. Yang mempunyai sifat gerak adalah hidup atau sang pemilik nama Allah itu tadi. Nah, ketika jasad ini sudah merasa selalu digerakkan oleh hidup, maka hati yang seperti inilah yang dimaksud sudah bersyahadat kepada Allah. Sudah mengucapkan, sudah mengamalkan dua kalimat syahadat. Sekiranya bisa difahami saudaraku, nanti apabila ada kekurangan kurang jelas, bisa langsung ketik di kolom komentar. Ada kekurangan, silahkan, saya tunggu kritik dan sarannya. Sekiranya semoga selalu bisa menjadi motivasi bagi saudara-saudaraku agar bisa memahami makna dari syahadat sesungguhnya. Sekiranya pertemuan malam ini kita akhiri sampai di sini, saya akhiri sampai di sini saja untuk rukun Islam yang kedua. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.